Galbay pinjol tembus 100 juta. Lu bisa baca nih bro. Assalamualaikum bang, selamat malam. Mohon maaf mengganggu. Perkenalkan saya Putra dari Tangerang. Bang, saya nonton konten-konten abang banyak mengedukasi. Jujur saya masih awam banget nih soal Galbay awalnya. Jadi gini ceritanya, saya ada tagihan yang sangat besar, kurang lebih 100 jutaan, gokil. Aplikasi yang pertama S-Pinjam, SPayLater, Kredivo, Indodana, GoPayLater, dan GoPinjam. Awalnya gak gitu karena saya gelo bang tutul bang. Ditambah waktu itu ibu saya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saya butuh uang untuk biaya pemakaman dan tahlilan. Jadi saya pinjam uang di pinjol karena terdesak. Astagfirullah. Selang 2 bulan saya juga diwisuda karena butuh uang. Akhirnya saya pinjam lagi. Jadi orang ini gali lubang tutup lubang, akhirnya memiliki tagihan utang tembus sampai 100 juta. Karena saya tidak kuat akhirnya pinjam ke aplikasi lain. Jadi gali lubang tutup lubang sampai 100 jutaan dengan bunga yang sangat tinggi. Sebelumnya saya belum pernah telat dan selalu mengupayakan pembayaran, termasuk nasabah kooperatif nih bro. Karena saya tidak sanggup dan udah stres, apa yang harus saya lakukan? Sudah tidak ada uang lagi. Sudah jual HP, gade BPKB motor, jual laptop buat nutupin ini. Bermodal, gaya lubang, tutup lubang, merelakan aset yang berharga orang ini. Singkat cerita, saya lihatlah di Facebook ada yang menawarkan jasa konsultasi pinjol di daerah Bekasi. Awalnya saya ingin konsultasi karena saya juga sudah panik dan putus asa. Mereka bilang ini CV pinjol aman dan sudah berbadan hukum. Waspada dan hati-hati kalau teman-teman menemukan jasa Galbay pinjol yang ada PT-nya, yang ada CP-nya, tinggalkan ya. Dan saya seolah ditekan terus disuruh buat pinjaman online lagi. PT konsultan atau CV konsultan yang menangani nasabah ini, Anda bajingan, Anda penyakit, Anda gak kasihan sama sesama anak bangsa. Ini penjajah ini bro. Dan saya seolah-olah tekan terus suruh buat pinjaman online lagi. Brengsek ini ya. Sebutin aja nama PT siapa, nama shipping siapa. Jadi GoPay pinjam saya masih sisa 2 juta dikuras. Kredivo masih sisa limit 1,5 juta dikuras. Shopee pinjaman masih sisa limit dikuras. Dan saya suruh download Adapundi, Rupiah Cepat dan Bantu Saku. Dari aplikasi itu terkumpul 23 jutaan dan mereka potong 40% jasa mereka. Bajingan. Bajingan PT Kosol Pinjol yang berkedok joki sipi-sipi nih. Kalian yang sudah dirugikan datang ke sana rame-rame. Ya. Langsung demo saja bro kantornya itu ya. Bakar bila perlu ya. Tapi saya juga suruh bayar untuk jasa keamanan katanya. Gila ini diperes bro. Nasabah ini diperes 2 juta, gila. Untuk jasa keamanan datanya 2 juta. Sini gue tantang lu ya, gue tantang lu bisa katanya mengamankan data di data pinjol sini. Ya. Ini bajingan nih bro ya. Terus bayar ke DC Kredivo 2 juta untuk backup DC kalau datang. Nah sisanya yang saya terima cuman 7 juta. Brengsek ini. Ini bener-bener pemerasan ini. Ini penjajah ini. Ini anak buah Dajjal ini bro, kayak gini bro ya. Nah saya bingung, ada lagi hutang baru dan dengan bunga yang sangat tinggi. Mereka bilang aman gagal bayar. Sampai rumah kayu baru sadar dan menyesal. Innalillahi. Mudah-mudahan yang sudah berbuat jolim kepada nasabah ini mudah-mudahan cepat sadar. Kalau lu gak sadar, nanti lu akan dibuat susah dengan atas dasar apa yang sudah lu tanam kejahatan. Lu tuh jadi kayak gitu jadi bahan sumpahan orang loh. Ya udahlah, berhenti jadi konsultan pinjol. Lu tidak akan bisa bantu nasabah-nasabah Galbay pinjol kalau cara lu kayak gini. Ya. Dan selanjutnya akhirnya sisa
itu saya bayar untuk pinjaman Shopee dan GoPay pinjam. Innalillahi. Parah. Dan ini panjang banget ceritanya, bro. Dan sekarang saya ada hutang baru di Adapundi, Rupiah Cepat dan Bank Desaku. Bang, ini gimana ya? Itu uang saya tidak menikmati dan itu jatuh tempo cicilan pertama tanggal 31 Maret ini. Dan cicilannya besar banget lagi. Dan apakah kalau cicilan pertama tidak dibayarkan itu aman, Bang? Nanti dikira penggelapan dana karena belum ada cicilan yang dibayarkan. Sekarang saya sudah stres sekali. Utang makin banyak jadinya. Dan sekarang saya sudah tidak ada uang lagi untuk bayar itu semua, ditambah ketipu. Emang mereka itu komplotan penipu, berkedok pahlawan, berkedok pembantu nasabah yang galbay pinjol. Mereka itu komplotan penipu, ya. Saya sudah stres dan depresi, rasanya saya udah nggak sanggup. Apakah kalau ke LBH, udah. Gini ya bro, gue kasih tahu ya teman-teman. Khusus teman-teman yang belum merasakan seperti ini, lu kasih tahu, lu sebarluaskan video ini. Jangan pernah lu percaya tuh yang namanya konsultan pinjol. Mereka itu berbisnis di atas penderitaan orang lain. Mereka itu numpang kaya. Mereka itu numpang makan di atas penderitaan orang lain. Pinjol membawa mudorot, joki pinjol, PT konsul pinjol, berkedok CP, berkedok PT. Mereka itu adalah komplotannya. Mereka itu adalah membawa mudorot. Mereka itu akan jadi bahan sumpahan orang lain. Kalau lu merasa dirugikan oleh kelompok-kelompok ini, lu datangin ke kantornya, lu komplain bro, karena lu sudah bayar jasanya. Lu komplain, ramein kantornya, ramein sampai tembus ke jalur hukum. Jangan takut bro, karena di situ ada indikasi data lu itu disalahgunakan, data lu itu dipakai, dan imbasnya adalah teman-teman dirugikan. Ya, teman-teman bisa laporkan kepada pihak yang berwajib. Dan teman-teman di sini sekali lagi, orang-orang punya pinjol, nasabah punya pinjol, telat bayar pinjol. Yang dibutuhkan itu adalah edukasi literasi, bukan jasa backup, cloning begitu. Mereka nipu. Ya. Jadi bagi teman-teman di sini sekali lagi, jangan tergiur dengan iklan-iklan kata jasa kayak gitu. Jadi bagi teman-teman, lu punya pinjol sebesar apapun utangnya, jangan lu takutin semua jenis terornya, jangan semua lu takutin. Teman-teman cukup menonton video ini sampai selesai. Cukup Anda pahami daripada Anda merasakan pahitnya seperti dengan cerita dari nasabah ini yang masuk ke dalam email gue. Jadi ini ada cerita dari pengikut gue yang sudah memberikan pesannya melalui email resmi kita. Astagfirullahaladzim. Dan ini buat pembelajaran bagi teman-teman semua. Jangan lu pernah percayai. Lu punya pinjol berapapun nominalnya itu gak masalah. Didatangin DC biarin aja. Karena mereka petugasnya itu adalah untuk menjalankan tugasnya. Dan DC-DC yang datang ke rumah Anda itu orangnya baik-baik, sopan-sopan, dan tidak ada yang galak. Walaupun galak, walaupun dia melanggar SOP, itu biasanya hanya oknum saja. Karena yang datang ke rumah nasabah, orang-orang itu yang sudah memiliki sertifikat, ya, sudah memiliki SPPI, Sertifikat Profesi Penagih Indonesia. Nggak bakalan mungkin mereka arogan. Kalau arogan, langsung laporkan saja. Dan jangan pernah percaya, sekali lagi, sekarang lagi marak iklan-iklan jasa galbay pinjol, joki pinjol, yang katanya sudah punya PT, yang katanya punya CP, yang katanya sudah bekerja sama dengan OJK, yang katanya sudah bekerja sama dengan TNI, yang katanya sudah bekerja sama dengan polisi, yang katanya sudah bekerja sama dengan kementerian. Jangan pernah lu percaya yang kayak gitu. Ya, hutang ya hutang. Ya, kewajiban Anda membayar. Gitu loh. Nggak bisa mereka itu mendampingi kalian. Aman, mereka akan bilang aman. Kenapa? Karena jelas sekali yang menggunakan data Anda itu Anda sendiri, bukan joki pinjol. Anda menggunakan pinjol, jelas Anda menggunakan data kalian, bukan data si joki. Makanya mereka bilang aman. Karena bukan datanya si joki. Yang dibutuhkan sama nasabah pinjol adalah edukasi dan literasi, bukan jasa. Bukan jasa backup. Seperti backup DC lapangan, backup aplikasi kayak gitu. Bohong itu. Jadi tinggalkan.
Kasih tahu kepada teman-teman kalian, kasih tahu kepada saudara-saudara kalian agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Ceritanya sangat luar biasa. Ibunya meninggal dan dia kena pinjol karena untuk membiayai biaya pemakaman. Akhirnya terjerat pinjol dan bergulirnya waktu, gali lubang tutup lubang untuk menyelesaikan masalah pinjol, lari ke konsul pinjol dan akhirnya kena ketipu. Gue sarankan lu datang ke kantornya, lu komplain, lu ramein bila perlu. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di sini yang mau join ke dalam grup Telegram, silakan saja, link grupnya ada di dalam deskripsi, atau lu bisa kirim pesan email di dalam deskripsi kita. Kita punya email resmi namanya cs@toolspinjon.org. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.